Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rayu Rayu Rayu. Perkenalkan, nama saya Tasya Karsatyara Putri dengan NIM 131210018. Saya dari kelas hukum siber kelas C. Nah, dan di sini saya akan membacakan sedikit rangkuman yang saya buat atau mereview rangkuman yang saya buat tentang hukum cyber. Nah, apa sih hukum cyber itu? Ada yang tahu apa nggak? Hukum cyber adalah cabang hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, atau yang disingkat dengan TIK atau TIK ya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi ini, penting loh bagi masyarakat untuk memahami hukum-hukum yang mengatur tentang dunia maya. Nah, hukum cyber mencakup semua aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, perangkat elektronik, dan teknologi informasi lainnya. Nah, tujuan hukum cyber sendiri itu ialah untuk melindungi kamu dari masa lalu. Enggak dong. Oke, lanjut. Tujuan hukum cyber itu adalah untuk melindungi hak dan keamanan individu serta entitas di dunia maya. Nah, di dalam hukum cyber sendiri terdapat beberapa aspek penting banget, yaitu yang pertama ada keamanan data. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya adalah hukum cyber ini mengatur perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan perlindungan terhadap serangan siber. Nah, yang kedua ada kejahatan cyber. Maksudnya adalah yang termasuk ke dalam hukum ini itu adalah tindakan kriminal seperti pencurian identitas, penipuan online, lalu juga serangan terhadap infrastruktur komputer. Nah, yang terakhir ada hak kekayaan intelektual. Nah, di sini maksudnya itu adalah hukum cyber itu juga melindungi hak cipta, hak merek dagang, terus paten di lingkungan digital. Nah, selanjutnya bagaimana sih sejarahnya hukum cyber itu kok bisa masuk di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Nah, sejarah hukum cyber di Indonesia sendiri itu berawal dari pada tahun 2000-an kalau nggak salah, di mana pemerintah itu mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Nah, lalu pada tahun 2003 itu dibentuklah RUU ITE dan dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU ITE. Oke. Nah, kemudian di tahun 2008 RUU ITE berubah menjadi RUU ITE. Lalu pada tanggal 25 Maret 2008 itu DPR menyetujui RUU ITE menjadi RUU ITE. Nah, dan pada tanggal 21 April 2008 Presiden Indonesia diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Lembaran Negara pada tahun 2006 Nomor 58. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2016 Undang-Undang ITE direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Nah, di hukum cyber sendiri itu terdapat organisasi internasional, yaitu yang pertama ada Organization for Economic Cooperation and Development atau bisa disingkat dengan OECD. Nah, organisasi ini merupakan usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer yang dilakukan pada tahun 1983 dan 1985. Lalu yang kedua ada United Nations atau yang bisa disingkat dengan UN. Nah, pada waktu itu PBB melakukan monitoring terhadap computer related crime yang dilakukan pada tahun 1990 dan dilakukan dengan UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offender. Nah, untuk mengintensifkan usaha-usaha memerangi computer related crime. Lalu yang ketiga itu ada The Group of Eight atau G8. Nah, organisasi ini adalah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan juga Rusia. Lalu yang keempat ada Council of
Europe atau CUE. Nah, organisasi ini merupakan konvensi tentang kejahatan siber pada tahun 2001 yang digagaskan oleh Uni Eropa. Nah, COE ini juga merupakan regulasi internasional pertama ini ya yang mengatur tindak pidana siber dan menjadi pedoman dalam regulasi tindak pidana siber dalam hukum nasional. Nah, baiklah, itu tadi sedikit rangkuman yang bisa saya bacakan atau saya review mengenai hukum cyber. Sekiranya jika ada kesalahan kata-kata atau pengucapan, mohon dimaafkan.